Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Nah, kalau kan tentu levelnya pasti beda-beda ya, level kecemasan, kemudian level kita dalam meregulasi kecemasan itu beda-beda. Tadi menjadi semacam kunci lah ya, bahwa belum tentu ketika kita punya aset, kita punya modal segala macam itu bisa menjadi jalan keluar yang baik. Tapi sejauh mana level kecemasan itu masih bisa ditoleransi dengan oleh diri kita sendiri dengan kemampuan kita meregulasi sampai level di atas ini harus pakai jasa saya obat atau harus pakai jasa psikolog misalkan ya. Jadi sekalian iklan kalau nah gitu. Iya boleh dong itu namanya munculin tuh Burai Andro. Oke, Bang Kang. Kalau pertanyaannya kapan kita harus curhat sama psikolog, ya kapan aja gitu. Mau curhatnya ringan, cemasnya ringan, cemasnya berat, ya kalau butuh teman ngobrol ya ngomong lah, nggak apa-apa, datang saja gitu. Nggak harus saya ke psikolog kalau dalam kondisi begini, nggak harus. Nggak harus gitu untuk ke psikolog. Terus yang kedua, penggunaan obat. Nah, ini penggunaan obat ya sekaligus edukasi juga, kita harus hati-hati ya, karena obat itu kan sebetulnya meredam gejala. Jadi ketika kita cemas, yang diredam itu pikiran cemas. Tetapi tapi sumber cemasnya, objek yang membuat kita cemasnya kan tidak terobati gitu loh. Tetap kita di PHK misalnya gitu kan. Tetap kita nggak punya penghasilan misalnya. Ya malah makin berat untuk beli obatnya. Susah kepake uangnya gitu kan. Lebih baik ya kita alihkan resource-nya ya untuk yang ini yang benar-benar yang bukan mengobati kalau gitu ya, artinya karena nggak pakai obat ya. Yang benar-benar menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, kapan, tapi ada sih yang harus sampai minum obat ya, mungkin ada, karena emang ada beberapa orang yang sampai mempengaruhi keseharian. Misalnya dia udah mulai nggak bisa tidur, tidurnya hanya 1 jam 1 hari, itu harus dibantu obat mau nggak mau gitu ya. Atau cemasnya sampai dia panik nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa diem di rumah gitu, semua tutup jendela, kursi semuanya ditutup, deg-degan, nggak bisa makan, itu kan ada juga reaksi cemas seperti itu. Salah satu tanda gejala dia sudah membutuhkan penanganan orang profesional lah minimal begitu ya. Kalau obat segala macam kan itu nanti urusannya dengan psikiater. Dengan psikiater. Ya kalau sampai keberfungsian kesehariannya sudah mulai terganggu, makan, minum dan kebersihan itu terganggu, itu udah mulai tanda-tanda gitu ya. Gitu. Nah, baik. Ini jadi nggak apa-apa lah kita bicara bangsa, bicara perorangan, karena kan bangsa juga isinya orang-orang yang berkumpul. Nah, kalau kembali lagi nih ke persoalan pejabat ini, yang kita tahu tentu, apalagi kalau pakai empati tadi, ini pemimpin kita ini pasti mengurusi bangsa Indonesia ini pasti luar biasa pusingnya nih. Dalam pandangan Kang Babas sebagai seorang psikolog, ini bangsa sebesar ini, kerumitan sebesar ini, apakah lebih baik semestinya orang-orang para pimpinan di level-level atas itu didampingi oleh para psikolog pribadi misalnya? Kalau dokter pribadi kan biasa ada kan? Ada ya? Selalu ada tuh dokter pribadi. Nah, psikolog pribadi ini saya belum dengar nih. Istilah itu pribadi jarang. Ada nggak gitu? Dan psikolog keluarga. Perlu nggak sih gitu? Ya kalau saya sebagai psikolog mungkin perlu ya, biar saya bisa di-hire. Ya oke. Tapi gini sih Kang, sebetulnya kalau yang sepemahaman saya ya, memang profesi psikolog di Indonesia itu sangat defisit ya. Kalau nggak salah, terakhir saya ngecek di Riskesdasnya Kemenkes, itu 1 banding hampir 3.000-4.000 psikolog ke klien. Jadi jumlah psikolog dibanding jumlah penduduk Indonesia itu perbandingannya hampir ribuan gitu. Jadi memang ketika pun ada layanan psikolog pribadi, kayak dokter pribadi segala macam,
demand-nya ya maksudnya ketersediaannya itu ya memang sangat kurang. Sehingga maksudnya ini psikolog klinis kah atau selain klinis juga? Setahu saya waktu itu Riskesdas ya. Kalau Riskesdas itu kan memang dari Kemenkes ya, mungkin psikolog klinis ya kaitannya dengan kesehatan. Tapi kalau psikolog secara total ya mungkin lebih sih. Gitu. Tapi kalau yang dibutuhkannya memang ini individual ya mungkin ya bisa jadi yang dibutuhkan kan psikolog keluarga ada. Psikolog keluarga, psikolog ya kalau klinis tadi ya berkurang gitu. Nah, di luar itu sebetulnya kan psikologi itu juga ada psikologi industri dan organisasi. Nah itu kan, tapi memang biasanya itu sebagai konsultan di perusahaan. Tapi kan dia punya kompetensi untuk punya kompetensi untuk melihat kepemimpinan sebetulnya kan. Ya bisa-bisa aja sih gitu. Cuman memang sejauh ini saya rasanya belum pernah sih. Jarang ya. Mudah-mudahan podcast ini menyadarkan ya perlunya. Karena gini, ini sebatas perbandingan saja mungkin ya. Yang saya ingat bahkan dari 6 apa 10 tahun yang lalu pernah didiskusikan juga bagaimana alat tes psikologi ini kan sebetulnya dahsyat ya, dia bisa menggambarkan profil seseorang. Dan itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan sehingga lazim semua menggunakan itu sebagai alat untuk menseleksi kan. Nah, begitu juga dalam ranah-ranah di ruang publik tuh. Saya juga melihat begitu. Di beberapa partai politik ketika menseleksi untuk calon bupati, calon DPR itu pakai psikotes. Begitu juga naik lagi ketika akan berkontestasi ada juga psikotes. Nah, yang heran itu untuk pemilihan presiden itu yang saya tahu pemeriksaan kesehatan itu berlangsung sekitar 8 sampai 10 jam lah di RSPAD. Nah, dari sekian rentang pemeriksaan kesehatan ada 1 jam untuk pemeriksaan MMPI. Psikologi, MMPI. Itu doang gitu. Apakah cukup gitu? Iya. Menurut saya sendiri, jangankan untuk menseleksi presiden, kayaknya untuk menseleksi karyawan, saya nggak mau pakai satu alat tes. Nah, itu aja ya. Kenapa nggak pakai satu alat tes? Karena itu bisa kontradiksi itu antara alat tes gitu kan. Nah, ketika ada kontradiksi kita harus bisa mendinamikakannya gitu. Supaya kita tahu core si kepribadiannya atau core kompetensinya itu yang mana sebetulnya gitu kan. Karena kan orang ini kalau di ranah di keilmuan psikologi kan kayak berlapis ya. Paling luar itu perilaku, nanti ke dalamnya ada kecenderungan berperilaku, dalamnya ada sikap, ada sifat, sampai ke dalam paling ininya kepribadian misalnya gitu kan ya. Nah, kekuatan alat tes itu nggak ada yang sampai langsung ke tengahnya sebetulnya gitu. Tapi harus ke sini, yang ini ke sini. Nanti lama-lama kalau itu digabungkan, baru kita dapat tengahnya gitu. Jadi singkatnya sebenarnya dalam asesmen psikologi itu selalu lebih baik kita mengintegrasikan beberapa alat tes. Jadi melihat dari berbagai sudut pandang dibanding dari satu alat tes gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini ternyata MMPI hanya dipakai satu, ya artinya kan kita bergantung kepada si kemampuan alat ini satu ini gitu. Jangan-jangan alat itu jenius luar biasa. Jenius banget mungkin gitu ya, karena 500 soal. Banyak banget. Tapi kan tetap nggak cukup. Kalau saya pribadi, saya lebih senang ada beberapa yang pembandingnya, Kang. Misalnya di MMPI, dia nanti ada keluar neuroticism. Nanti kita pakai lihat alat tes yang lain, dia benar nggak orang neurotik. Jangan-jangan bukan orang neurotik, memang lagi cemas. Gitu, misalnya ya gitu. Karena bisa jadi muncul di MMPI, tapi benar nggak si neuroticism itu kepribadiannya atau dia statusnya gitu, maksudnya state-nya dia sedang cemas atau memang dia orang pencemas gitu kan. Artinya di alat tes itu memang sebetulnya ada kelemahan yang harus divalidasi atau dikonfirmasi oleh alat tes yang lain gitu kan. Nah, ini ya itulah makanya saya juga heran kok untuk masuk ke perusahaan di lewat HRD aja seharian itu tesnya kan gitu ya, jam 8 sampai jam 3 itu jam 4, apalagi yang pakai assessment center gitu. Ini kok cuma satu. Nah, ini mudah-mudahan jadi masukan terutama lewat HIMSI ya. HIMSI bisa lebih berdaya gitu untuk menjadi bagian dari yang membaikkan proses-proses pemilihan pemimpin kita.